Kehidupan adalah karunia. Bukan tidak berarti bahwa di Korintus itu ada banyak karunia. Banyak sekali orang yang memiliki karunia. Karunia itu sesuatu yang diterima secara gratis. Bagaimana rasanya kalau kita menerima sesuatu secara gratis? Kita semua mungkin pernah menerima yang gratis, seperti KIP, seperti beasiswa, seperti keluarga harapan, seperti bantuan langsung tunai, BLT baik itu berupa beras dan uang, BPJS gratis dari pemerintah, pupuk gratis melalui kelompok tani, dan banyak lagi hal-hal gratis yang kita terima dalam hidup kita ini. Bagaimana rasanya? Sebagian orang menerima itu dengan bersuka cita, bahwa luar biasa Tuhan kemudian memberi kita sesuatu yang gratis, entah itu melalui pemerintah atau melalui lembaga tertentu. Betapa gembiranya banyak orang. Tapi jangan pernah dilupakan, sekelompok orang juga kemudian merasa, gratis tapi pupuknya begini, gratis tapi susahnya diurus, gratis tapi kita di kelas 3, gratis tapi ada banyak yang begitu. Sedikit sekali dan tidak terlalu banyak yang berkata, ya bersyukur bahwa itu sudah menjadi gratis. Dan sebagai bukti dari ungkapan syukur atas yang gratis itu, kemudian mereka melakukan dan memakainya secara bertanggung jawab. Perhatikan kehidupan ini. Kehidupan ini, kata Paulus, adalah sesuatu yang diberi anugerah, gratis. Kita diberi berkat. Jangan karena kemudian berkat itu kemudian kita hidup jauh dari Tuhan. Adakah yang kita terima bukan dari Tuhan? Tidak ada. Semua yang kita terima ini adalah dari Tuhan. Pendidikan, kita mampu sekolah, kita bisa menjadi pegawai, kita bisa menjadi petani yang berhasil, kita bisa menjadi apa saja. Itu semua dari Tuhan. Tidak ada yang kita dapatkan dari kekuatan kita sendiri. Tidak ada yang kita dapatkan dari kemampuan kita sendiri. Untuk itu, memang kita dipanggil untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima itu. Jabatan, pendidikan, harta, semuanya kita terima sebagai berkat dan pemberian Tuhan. Itu karunia. Jangan kemudian ketika kita mendapatkan itu kita menjadi sombong, lalu kemudian menganggap bahwa yang lain tidak memiliki apa-apa. Jemaat di Korintus dikirimi surat oleh Paulus, bukan marah, tetapi mendisiplinkan jemaat di sana. Dia berkata tentang hal-hal bukan untuk mempermalukan jemaat, tetapi untuk mendisiplinkan jemaat. Jemaat itu adalah tempat orang didisiplinkan, diarahkan untuk kemudian mengingat bahwa semua yang kita punyai itu, semua yang kita miliki itu adalah hanya semata-mata kasih karunia. Hari ini kita bicara tentang Trinitas. Trinitas itu bukan 3 pribadi. Trinitas itu adalah satu pribadi yang kemudian dikenal dalam 3 identitas. Bagaimana kemudian orang memahami bahwa hidup ini karunia? Bagaimana seseorang bahwa dilihat bahwa dia memiliki Roh Kudus? Hanya satu, kalau dia berbuah. Itulah alasan Paulus menulis surat ke jemaat Korintus. Jangan banyak bicara, berbuahlah. Tunjukkan buahnya. Semua orang mampu berbicara, tapi buah dari pembicaraan itu yang harus dilihat orang. Bagaimana yang lain berbuah? Yang lain berbuah atau kita semua akan berbuah kalau kelihatan. Kalau kita bicara saja, itu bisa menjadi pekerjaan setan. Karena iblis juga kuat berbicara, tapi tidak bisa berbuat. Roh Kudus berbicara dan berbuat. Hanya pohon yang berbuah sajalah yang dilempari orang. Jadi percayalah bahwa kita tidak perlu banyak berbicara. Mari kita berbuat. Berbuat untuk persekutuan kita. Berbuat untuk keluarga kita. Berbuat untuk orang lain di sekitar kita. Kita tunjukkan bahwa hidup ini karunia. Karunia kita berbeda-beda. Jangan paksa saya menjadi pelatih paduan suara, karena saya tidak memiliki bakat itu. Tapi kalau saudara-saudara yang memiliki bakat itu, lakukanlah. Biarkan saya menjadi pelatih sepak bola, karena saya punya bakat di situ. Biarkan saya melakukan apa yang saya ketahui untuk Tuhan,
Karena semua yang kita kerjakan ini adalah persembahan. Untuk itu, betapa tidak menjadi buruk tentunya bagian terakhir dalam bacaan ini dikatakan oleh Paulus bahwa kalau orang yang memberitakan Injil, Injil itu kabar baik, Injil itu berita penuh dengan berkat dan sukacita, tetapi hidupnya penuh dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan kemiskinan dan tidak bisa bikin apa-apa. Betapa buruknya dan betapa sulitnya Injil diberitakan dari kehidupan itu. Itulah Paulus berkata bahwa kalau kamu sudah menjadi raja, kalau kamu sudah menjadi berhasil, harusnya saya, begitu kira-kira gambarannya, laki rasakan duka. Begitu Paulus berkata seperti itu, bahwa kalau hidupmu adalah karunia, maka karunia dari kehidupanmu itu harus dirasakan oleh mereka yang melayani Tuhan juga. Jangan kemudian karunia yang kamu miliki itu menjadi bagianmu sendiri, tidak berbagi dengan orang yang lain. Hidup ini adalah karunia. Kalau hidup ini adalah karunia, maka seharusnya hanya kita saja, bukan hanya kita saja yang menikmatinya, orang lain juga harus menikmati karunia yang ada padamu. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Periksa diri kita, apa karunia kita. Karunia kita itu berbeda-beda. Lalu kemudian pertanyakan, apakah karunia saya ini sudah dinikmati oleh orang lain? Apa yang dinikmati orang lain dari kehidupan saya? Itu menjadi pertanyaan yang penting bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tandanya hidup ini karunia. Yesus mati, bangkit naik ke sorga. Yesus naik ke sorga itu menyiapkan tempat untuk kita. Lalu kemudian Roh Kudus turun. Apa tugas Roh Kudus? Mempersiapkan kita untuk masuk ke sorga. Yesus naik ke sorga mempersiapkan tempat, Roh Kudus turun mempersiapkan kita untuk masuk ke sorga. Jadi kalau dalam proses persiapan ini kita tidak menunjukkan karunia kita, bahwa dalam diri kita ini ada karunia untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, maka pastilah kita tidak akan masuk ke sana. Jadi Roh Kudus itu mempersiapkan kita untuk masuk ke sorga. Jadi cara Roh Kudus mempersiapkan kita untuk masuk ke sorga, mendorong kita untuk selalu berbuah, buah yang baik. Kalau kita tidak berbuah, maka kita pasti dikatakan orang tidak memiliki Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus itu mendorong seseorang untuk berbuah. Hidup ini adalah karunia. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya untuk membuktikan bahwa benar-benar hidup ini karunia. Dan hidup ini di sini tidak lama. Sebentar saja akan berlalu. Kita berharap bahwa kita memakainya secara baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dikenang oleh keluarga, oleh persekutuan. Mari kita bukan hanya bicara, tapi bekerja, berbuah. Tuhan memampukan saya dan saudara untuk mengerjakan pekerjaan itu. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Kita dipanggil bukan untuk menyombongkan diri, tapi tidak ada nilainya kalau pulang orang bilang, akatia. Tapi kita mau, wah luar biasa, mereka sudah melayani dengan yang terbaik. Kita selalu berusaha untuk agar setiap orang yang hadir di tempat kita itu kembali dengan cerita yang baik. Itu yang disebut dengan berkat. Menjadi berkat itu bukan hanya sebatas yang kita sebutkan, bersekutu, rajin gereja dan seterusnya, tetapi memperlihatkan hal-hal baik, menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik. Itu juga akan menjadi cerita yang akan dikenang orang. Ingat, pertemuan ini untuk kita mungkin pertama dan terakhir. Sesudah itu tidak akan ada lagi pertemuan, karena ada 75 klasis yang harus dikelilingi. Jadi berarti kesempatan ini kesempatan untuk memperlihatkan bahwa biar satu kali saja, tetapi kami melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kita percaya Tuhan sengaja menempatkan kegiatan ini di sini, karena Dia tahu kita bisa dan kita mampu. Mari perlihatkan karunia yang ada padamu, supaya sesudah kegiatan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan karena kita. Saya ulangi, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan karena kita.
Bukan berarti bahwa kita yang dipuji dan dimuliakan, bukan. Tuhan yang dipuji dan dimuliakan karena kita. Ada yang bilang, nanti pendeta Pasma akan dipuji dan dimuliakan. Tidak. Tuhan akan dipuji dan dimuliakan dari apa yang dilakukan oleh pendeta Pasma dan seluruh jemaat di Salukalando, juga seluruh persekutuan kaum bapa di Kelasis ini. Tidak ada pribadi yang akan dimuliakan, hanya Tuhanlah yang akan dimuliakan. Itu berarti bahwa kita semua dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kehidupan adalah karunia. Tunjukkan bahwa hidupmu adalah karunia, pemberian dari Tuhan. Bersyukurlah, berhenti berkata stop. Bilang sekarang, aku mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan kepadaku. Berkali-kali saya katakan di GCA atau di Pasutrika atau di mana, saya bilang waktu Asta ada di sini, saya bilang ke dia, hanya satu hal yang harus kamu kerjakan. Sampai kau menyanyi dalam keadaan yang cacat itu, di situ baru Tuhan akan tersenyum. Selama engkau masih menutup mulutmu, kalau kau tertawa, selama engkau masih malu bernyanyi, maka sampai hari itu engkau gagal menjadi pribadi yang Tuhan sengaja bikin seperti itu. Bukan Tuhan lupa satu iris daging itu untuk ditempel di bibirmu, bukan. Tapi Tuhan sengaja buat seperti itu karena ada hal yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu. Kalau engkau mampu menerimanya dengan sukacita, Tuhan sengaja bikin begini. Engkau akan bernyanyi dan tidak perlu tutup mulut kalau tertawa. Itu berarti bahwa Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatan engkau menerima apa yang kubuat terhadap dirimu. Kita semua begitu. Kita semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Mari kita saling topang menopang untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar.